Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Reza Dio Saputra Sanjaya. Saya dari kelas D2. Nomor induk mahasiswa saya 2190302317. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan ilmu alamiah dasar mengenai biosfer dan makhluk hidup. Pertama, pengertian dari biosfer. Biosfer yaitu lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup atau seluruh ruang yang dihuni oleh makhluk hidup, terutama flora dan fauna, baik darat maupun udara. Dalam definisi lain, biosfer adalah bagian luar dari planet bumi, mencakup udara, daratan, dan air, yang memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Dalam pengertian luas menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, termasuk interaksi dengan unsur litosfer atau bantuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Berikut ciri-ciri makhluk hidup. Melakukan pertukaran zat atau metabolisme, artinya ada zat yang masuk dan keluar. 2. Tumbuh, artinya bertambah besar karena pertumbuhan dan bergerak. 3. Melakukan reproduksi atau berkembang biak. 4. Memiliki iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan itu. Berikut ada tingkatan organisasi makhluk hidup. Pertama ada protoplasma, adalah zat dalam sel yang dan terdiri dari senyawa organik kompleks seperti protein, lemak, dan sejenisnya. Kedua ada sel, yaitu satuan dasar organisme yang terdiri dari protoplasma dan inti yang terdapat di membran. Ketiga ada jaringan, yaitu kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama seperti jaringan otot. Ada organ, yaitu bagian suatu organisme dengan fungsi tertentu seperti kaki atau telinga pada hewan dan manusia, daun atau akar pada tumbuhan. Berikutnya ada sistem organ, adalah kerjasama antara struktural dan fungsional yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga dan batang pada tumbuhan. Organisme, yaitu makhluk hidup itu sendiri. Populasi, yaitu kelompok organisme sejenis yang hidup dan berkembang biak di suatu daerah tertentu. Berikutnya ada komunitas, adalah semua populasi dari berbagai jenis yang berada di suatu daerah tertentu. Ada ekosistem, adalah tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Berikut ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna. Cuaca dan iklim atau klimatik, dari suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. Berikutnya ada keadaan tanah atau edafik, humus, tekstur, tingkat kegemburan, mineral hara, air, dan kandungan udara. Berikutnya ada relief atau ketinggian tempat yang mempengaruhi penyinaran matahari. Selanjutnya ada manusia atau biotik yang dapat mengubah bentang alam. Berikut sebaran hewan dan klasifikasi hutan di Indonesia. Pertama, fauna Indonesia Barat, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Biasanya disebut fauna dangkalan Sunda, yang terdiri atas binatang menyusui berbadan besar seperti terenggiling dan kijang. Berikutnya ada fauna Indonesia Tengah, meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dibatasi oleh garis Wales di barat dan garis Weber di timur. Hewannya meliputi anoa, babi rusa, biawak, kuskus, komodo, buaya, ular, dan lain-lain. Berikutnya ada fauna Indonesia Timur, meliputi Papua dan pulau di sekitarnya. Sering disebut fauna dangkalan Sahul yang terdiri atas kanguru, kadal, kura-kura, dan berbagai jenis burung. Nah, ini berikut ada macam-macam hutan. Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata airnya. Dua, ada hutan suaka alam, ialah hutan yang berfungsi untuk perlindungan alam hayati dan manfaat-manfaatnya yang terdiri dari cagar alam atau untuk perlindungan berbagai jenis tumbuhan, dan suaka marga satwa untuk perlindungan berbagai jenis satwa. Berikutnya ada hutan wisata, yaitu hutan yang dipelihara khusus untuk tujuan pariwisata, baik yang ada di darat maupun di laut. Berikutnya ada hutan produksi, yaitu hutan yang khusus diambil kayu maupun non-kayu sebagai hasil industri kayu, obat-obatan, penyamak kulit, dan lain sebagainya. Berikut ada gambar-gambar hewan yang tadi sebelumnya kita sebutkan, dari mulai komodo, macan, kijang, dan kura-kura. Berikut beberapa usaha untuk melestarikan flora dan fauna, seperti contohnya melakukan pengawasan secara ketat,
terutama terhadap perusak hutan dan penebang liar, menanam pohon pengganti, melarang penggembalaan yang merusak hutan, menjaga agar tidak terjadi kebakaran, melarang ladang berpindah, menetapkan hutan lindung, mempertegas dan memperkuat hukum bagi pelaku pemburuan liar, memberi perlindungan bagi satwa liar yang terancam punah. Terima kasih, sekian presentasi saya, Reza Dio Saputra Sanjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.